Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and it's good to be with you. Halo, saya Pendeta David dan senang sekali bisa bersama dengan Anda lagi. And I want to start a study today about how we are good leaders. Saya ingin memulai sesi saya dengan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. We hear much about how we are to serve God and work for Him. Kita sudah dengar banyak mengenai bagaimana kita harus melayani Tuhan dan bekerja untuknya. We are to develop into ministry, and this is one reason God created us. Kita terus bisa berkembang di dalam pelayanan dan inilah tujuan Tuhan menciptakan kita. And God wants us to learn how to build the church. Tuhan ingin kita belajar bagaimana kita bisa membangun gereja. We read in 1 Corinthians 3:12, Kita baca dari 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? we are to build on the foundation called Jesus. Kita harus membangunnya di atas fondasi atau landasan dari Yesus. And the scripture tells us that we have several things that we build on this foundation. Di dalam firman Tuhan dikatakan bermacam-macam kita dapat membangunnya sebagai dasar ini. We are not talking about being a pastor in a church. Kita tidak berbicara mengenai bagaimana menjadi seorang pendeta di dalam gereja. We are to, all of us are ministries. We are to have something that we give to God. Kita semua adalah melayani dan kita harus bisa memberikan apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. All of us have a position in Jesus Christ. Setiap orang, setiap kita mempunyai posisinya di dalam tubuh Kristus. And we are to work for the Lord in any way we can. Dan kita harus melakukan, melayani apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. But we need to know what our position is in Jesus. Dan kita perlu mengetahui posisi apa pelayanan kita di dalam Yesus. Maybe God wants us to be a preacher. Mungkin Tuhan ingin menjadikan kita sebagai bersaksi. But maybe it is to witness or even to just clean the floors. Mungkin Tuhan ingin kita bersaksi untuk Tuhan atau mungkin hanya melayani membersihkan lantai. One time when I was a pastor, I counted how many people it took to make the meeting work. Pada waktu saya menjadi pendeta, saya melihat bagaimana setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing. I am just one person, Saya cuma satu orang. but there was almost 50 people to make that service go real good. Tetapi ada kira-kira 50 orang dapat membuat pelayanan ini, gerejanya menjadi baik sekali. So we are talking about all the people having a ministry unto the Lord.
Kita bicara mengenai orang-orang yang melayani untuk Tuhan. Every one of us has a place in Jesus. Setiap kita mempunyai posisinya di dalam Kristus. But what are these works that we do? Pekerjaan apa yang kita lakukan? It is letting people see God in us and what we are. Setiap pekerjaan yang kita lakukan itu memperlihatkan Tuhan di dalam hidup kita. Look at Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Kita lihat dalam kitab Matius 5 ayat 14-16. Saya bacakan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. So I hope that you see Jesus in me today. Saya berharap sekali Anda bisa melihat Yesus di dalam hidup saya saat ini. And you see the things that I am doing today. Dan Anda bisa melihat apa yang saya lakukan hari ini. But you praise God up in heaven. Tapi engkau memuji Tuhan yang ada di surga. So works are letting God be seen in everything that we do. Semua pekerjaan agar Tuhan dapat diperlihatkan di dalam hidup kita. Another verse is in 1 Peter chapter 2 and verse 12. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. So when you do things with your neighbors, do they see Jesus in you? Pada waktu Anda melakukan sesuatu terhadap tetangga Anda, apakah mereka bisa melihat Yesus di dalam hidup Anda? Or do you act just like everybody else? You get angry, you get upset. Atau mungkin seperti orang lainnya, kadang-kadang kita merasa kesal atau marah dan marah tidak baik kepada mereka. We have to stop and think, how would Jesus say this? Kita harus berhenti melakukan itu seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Now, I don't always do that, Saya juga tidak selalu bisa melakukannya, but I want to try. tapi saya ingin sekali melakukannya dan belajar melakukannya. And I hope my friends see Jesus in the things that I say and do. Dan saya berharap sekali agar semua teman-teman saya bisa melihat Yesus di dalam hidup saya. Works, or the things that we do, show our faith in God. Apa yang kita kerjakan adalah menunjukkan iman kita kepada Tuhan. We read in James chapter 2, verses 17 and 18, Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 18 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. there is a story about a man that worked at a factory. Ada sebuah cerita di mana seorang laki-laki dia bekerja di dalam sebuah pabrik. He was a Christian, Dia seorang Kristen and one day he decided to bow his head and pray over his food. Satu hari dia berdoa, dia bersujud, berdoa kepada Tuhan. And when he finished, he looked up and 4 men were looking at him. Sesudah dia selesai, dia buka matanya melihat, ternyata beberapa orang melihat dia
And they said, "Oh, are you also a Christian?" Dan mereka mengatakan, "Oh, apakah Anda juga seorang Kristen?" None of them were living like Jesus. Mereka tidak ada yang orang Kristen. They did not know that each other believed in Jesus. Mereka tidak tahu bahwa ada satu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. I can believe in my heart, Saya bisa percaya di dalam hati saya, but I must also do things that tell people about Jesus. tapi saya juga harus melakukan sesuatu untuk bisa memperlihatkan bahwa saya adalah percaya kepada Yesus. Now, what I do does not bring salvation to me, Apa yang saya lakukan tidak memberikan satu jaminan keselamatan untuk saya. but if I am saved, I will do things for the Lord. Tapi kalau saya sudah diselamatkan, saya bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. So read Ephesians 2, verses 8 and 9. Kita baca dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9, dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. It is the grace of God that we have salvation. Itu adalah kasih karunia di mana kita mendapatkan keselamatan. But if we have salvation, we will do things for Jesus. Apabila kita sudah diselamatkan, kita harus melakukan sesuatu untuk Yesus. So how do we build things for Jesus? Kini bagaimana kita dapat membangun sesuatu untuk Yesus? Remember, what we do does not save us. Ingat sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan keselamatan. But in the body of Christ, in the church, we need to be doing things for Jesus. Tapi di dalam tubuh Kristus kita harus melakukan sesuatu untuk Yesus. So let us read 1 Corinthians chapter 3, verses 9 to 16. I know it's long. Nah, mari kita baca dari 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 16. Saya bacakan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu-batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Okay, first our foundation is Jesus Christ. Yang pertama-tama adalah fondasi atau landasan kita adalah Kristus. He is solid. He is the one that we build on. Dia sangat solid, stabil, tidak ada nama lain, dan dia sangat baik. And so we don't build on my church or my worship or my ways of thinking. Kita tidak membangun di atas gereja kita, ibadah, ataupun cara berpikir kita. Some people say, well, my church is the best. Ada orang yang mengatakan, oh, gereja saya adalah yang paling terbaik. Or you have to worship like I worship. Atau dia mengatakan juga, Anda harus beribadah seperti yang saya lakukan. No, we have to go by what the Bible says. Tetapi kita harus
melakukan sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan. And there are 6 things here mentioned that we are to use in building on that foundation of Jesus. Ada banyak sekali dikatakan 6 bahan yang kita harus bangun untuk Tuhan. Now, we're not talking about real gold or having some silver in our hand. Kita tidak membicarakan mengenai emas yang murni atau yang lainnya di dalam kita saat ini. We're talking about what Jesus sees in the work that we do. Yang kita katakan adalah mengenai apa yang Yesus lakukan untuk kita dapat lakukan. And the first thing that's mentioned here is build with gold. Yang paling pertama dikatakan adalah emas, dilakukan dengan emas. How many of you have a lot of gold? Berapa banyak di antara kita yang punya emas? We don't have that, do we? Kita tidak ada, ya, kira-kira begitu. But when we are working for the Lord, we can work with gold. Tetapi pada waktu kita melayani, bekerja untuk Tuhan, kita bisa bekerja dengan emas. Gold represents God. Karena emas itu melambangkan Tuhan. In the tabernacle that was built by Moses, everything in the holy place was covered with gold. Pada waktu tabernakel atau kemah suci Musa pakai untuk melapisi emas itu, melapisi semua perabotan di tempat kemah kudusnya. That's because they did not want any wood to be seen. They only wanted gold to be seen. Karena dia tidak mau kelihatan ada kayu, tetapi semuanya kelihatan dengan lapisan emas. This was the place that God was living. Inilah tempat di mana Tuhan berdiam. So when we work with gold, we are showing Jesus in what we do. Pada waktu kita bekerja dengan lambang emas ini, maka apa yang kita lakukan adalah memperlihatkan Kristus di dalam hidup kita. I had to go to the hospital for 2 weeks. Saya harus dirawat di rumah sakit untuk 2 minggu. And I met many people there at the hospital. Saya bertemu dengan banyak orang-orang di rumah sakit itu. Now, I could sit there in my bed and cry and say everything is bad. Banyak yang menangis, segalanya mengatakan yang kurang baik. Or I could say, Jesus is still my Lord and Savior. Atau saya juga bisa mengatakan, Tuhan adalah juru selamat saya. And so when I show the love of Jesus to somebody, I'm working with spiritual gold. Pada waktu saya bisa memperlihatkan Yesus kepada seseorang, maka saya bekerja dengan emas. When I show compassion or I care for somebody, I'm showing forth Jesus. Pada waktu saya memperlihatkan belas kasihan dan kasihnya, kasih Kristus, maka saya memperlihatkan Yesus. And so when I act like Jesus or speak like Jesus, I'm using gold. Pada waktu saya berbicara seperti Yesus dan saya melakukan segalanya seperti yang Yesus lakukan, saya menggunakan emas. What did Jesus do with his life? Apa yang Yesus lakukan di dalam hidupnya? He says, I only do what I see the Father do. Dia hanya melakukan apa yang dia lihat Bapaknya lakukan. So when the Father told him to go somewhere, that's where he went. Pada waktu Bapaknya mengatakan, engkau harus pergi ke sana, itulah yang dia lakukan. And we read that scripture in Matthew 5:16. Kita baca di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. So I am like a light in this world. Saya seperti cahaya di dalam dunia ini. And I think we know that there's a lot of dark evil in this world. Kita tahu banyak sekali kegelapan-kegelapan di dalam dunia ini. Are you a light in this world? Apakah Anda adalah terang di dalam dunia ini?
One time I went way down under the ground in a cave. Satu saat saya masuk ke dalam di bawah tanah di dalam goa, There was no light there. tidak ada secerca cahaya pun. And so they lit one little tiny match. Dan saya menyalakan satu korek api And we could all see a little bit. dan kita bisa melihat sedikit. And it's just like at night, the insects fly to the light. Dan seperti malam hari, maka banyak serangga yang datang kepada cahaya itu. We should attract souls the same way. Sama, kita juga bisa menarik jiwa-jiwa dengan cara yang sama. You should be a light, and people should want to come near you. Kita harus menjadi terang dan banyak orang-orang yang bisa datang untuk kepada kita. You know, Jesus came to be a servant to everybody. Yesus datang, dia sebagai pelayan untuk setiap kita. Look at Matthew 20, verse 28. Di dalam Matius 20 ayat 28, saya bacakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Do you serve others in the name of Jesus? Apakah Anda melayani orang-orang di dalam nama Tuhan Yesus? I used to say, you can bake a pie for your neighbor. Atau kamu menyatakan mungkin membantu mereka tetangga, And you can throw it in his face or you can hand it to him to eat. apakah Anda tidak membantu atau Anda malah ingin membantu mereka? We are to be ones that give something good to others. Kita harus melakukan yang terbaik untuk orang lain. And like Jesus, we serve or we help each other. Seperti Yesus, kita mau melayani, membantu kepada orang-orang lainnya. Let us read Philippians chapter 2 and verse 7. Mari kita baca dari kitab Filipi 2 ayat 7. Dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seperti seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yes, Jesus was just like you and I on this earth. Yesus sama seperti kita menjadi seorang manusia di dalam dunia ini. And he wanted to help others. Dan dia ingin sekali membantu, menolong setiap orang. So one day a man cried out, Jesus, have mercy on me. Satu saat ada seorang yang berseru kepada Yesus, Yesus tolonglah, kasihanilah saya. The man was blind, he could not see. Orang itu adalah orang yang buta matanya, dia tidak bisa melihat. And Jesus stopped and took time to heal him. Dan Yesus berhenti dan dia mengambil waktu, dia memberikan penyembuhan kepada orang itu. Jesus walked by a man who was laying on a mat on the ground. Juga dia melihat dia orang yang terbaring di dalam asungannya. And Jesus said, why are you laying there and not walking? Mengapa kamu terbaring saja dan tidak berjalan? And the man said, I cannot walk, my legs don't work. Saya tidak bisa berjalan pada waktu air itu bergerak. And Jesus healed him. He said, stand up and walk. Dan Yesus menyembuhkan. Dia mengatakan, mari berdiri dan berjalan. And Jesus took time with his disciples when they had questions. Dan Yesus juga memberikan waktunya kepada murid-muridnya pada waktu mereka mempunyai pertanyaan-pertanyaan. He always had time to reach out and touch and help somebody. Kita harus ada waktu untuk boleh memberikan waktu dan melayani seseorang. So works of gold in the Spirit are works that show Jesus to others. Dan bekerja di dalam lambang emas ini adalah kita melayani seperti di dalam
tubuh Kristus. Do you help people or do you hurt them? Apakah kita membantu, menolong mereka, atau kita malah menyakiti mereka? Do you encourage somebody or do you make them feel bad? Apakah kita memberikan motivasi kepada orang-orang, atau malah kita membuat mereka merasa kurang nyaman? We help them and we do not worry if they say thank you or not. Kita membantu mereka dan kita tidak perlu takut kalau mereka melupakan kita atau memberikan terima kasih atau tidak kepada kita. We want them to see Jesus in us. Kita mau mereka melihat Yesus di dalam hidup kita. Maybe people will forget you, but I hope they don't forget Jesus. Mungkin orang-orang bisa melupakan kita, tapi kita berharap dia tidak melupakan Kristus. Now, gold is just one of 6 things that are mentioned in 1 Corinthians. Emas ini adalah salah satunya di dalam 6 macam bahan-bahan yang sudah dibacakan dalam 1 Korintus 3. So, today we talked about what is ministry and what is gold. Saat ini kita bicara mengenai pelayanan dan apa itu emas. So our next session, we will talk about the others, silver and precious stones. Untuk sesi selanjutnya, kita akan bicara mengenai batu-batu yang lainnya, yaitu batu-batu mulia lainnya. But I just want to bless you today and say, work for Jesus. Saya ingin sekali memberkati Anda semua, dan saya katakan, mari kita bekerja untuk Yesus. Be a witness for Jesus. Work with gold. Jadilah saksi Kristus dan bekerja di dalam seperti emas. And when Jesus looks at your life, he sees things of gold in your life. Pada waktu Yesus melihat hidup Anda, dia melihat emas di dalam hidup Anda. So God bless you as you serve him. Tuhan memberkati Anda karena engkau sedang melayani dia. God bless you today. Tuhan memberkati Anda hari ini. Sekarang